Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa alhamdulillahil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman-teman yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat fisiknya, sehat jiwanya, sehat raganya. Sehat fisiknya, sehat psikisnya, ya, sehat, ya semuanya sehat. Amin, amin. Termasuk sehat rezekinya, ya. Alhamdulillah, amin. Barakallah, barakallah. Kuat, semoga menjadi orang yang kuat, kuat fisiknya, kuat psikisnya, kuat ilmunya, dan kuat amalnya. Untuk itu, mari kita berzikir kepada Allah, istighfar, mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid-din wa alimna at-taqwil. Allahumma faqihna fid-din wa alimna at-taqwil. Allahumma faqihna fid-din wa alimna at-taqwil. Siapkan diri kita sukses. Semoga kita menjadi pribadi yang grow mindsetnya selalu bertumbuh berubah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka
warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rizqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada pagi yang cerah ini, izinkan saya ingin menyampaikan tentang fadilah atau keutamaan istighfar. Fadilah atau keutamaan istighfar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ya, tentang keutamaan istighfar adalah merupakan amalan yang sangat penting di dalam agama kita, agama Islam. Istighfar yaitu apa? Memohon ampun kepada Allah, merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki banyak keutamaan dan manfaat, baik untuk kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Mari kita lihat banyak ayat-ayat, dalil-dalil, bahkan hadis yang menerangkan tentang keutamaan istighfar. Bahkan diriwayatkan dari Muslim dalam kitab Sahihnya, ya, diterangkan bahwa Rasulullah SAW ini pernah bersabda, sesungguhnya aku terkadang merasakan kegalauan di dalam hatiku, dan sungguh aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Ini Rasulullah sendiri yang sudah dijamin masuk surga, yang hatinya sudah mulai kecil, sudah dibersihkan, dibelah dadanya oleh para malaikat, dibersihkan, tapi masih membutuhkan istighfar, masih kadang-kadang galau. Apalagi kita ini, tentunya kita juga sering pikiran kita tidak tenang, galau. Nah, istighfar ini salah satu solusi, salah satu obat, ya. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Dawud, Abdullah bin Umar berkata, sungguh kita menghitung bahwa Rasulullah SAW itu 100 kali mengucapkan istighfar. Ya. Ya Allah, ampunilah aku dan berilah taubatmu kepadaku, sesungguhnya engkau maha memberi taubat dan maha penyayang. Itu salah satunya, teman-teman sekalian. Dan menurut Syekhul Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, seorang selalu berada di antara nikmat Allah, maka jika dia mendapatkan nikmat, mereka wajib bersyukur. Dan seorang juga, mereka namanya manusia juga tentunya berbuat kesalahan, berdosa, maka mereka harus menuntutnya mereka untuk bertobat. Maka dalam kedua masalah ini, dalam dua perkara ini, seorang hamba, seorang muslim harus menjalani hidupnya setiap hari senantiasa hidup dalam nikmat dan karunia Allah SWT. Dan manusia senantiasa butuh kepada taubat, istighfar. Yang pertama tadi syukur dan istighfar. Oleh karena itulah maka anak cucu Adam, ya, dan imam orang-orang yang bertakwa Muhammad SAW, mereka selalu beristighfar kepada Allah SWT. Dan kenapa kita beristighfar? Diterangkan di dalam Al-Quran, Quran An-Nisa, Allah pun juga, ini perintah Allah, dan mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha penerima, pengampun dan maha penyayang. Itu ini dasar-dasar kenapa kita istighfar. Rasulullah sendiri juga istighfar, ya, dan kita manusia tempat salah, lupa dan dosa. Kita di samping bersyukur, dan kita wajib untuk selalu istighfar. Dan inilah banyak sekali fadilah tentang istighfar. Istighfar merupakan salah satu sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ya, istighfar adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan memohon ampun
Dengan memohon ampunan kepada Allah, kita menunjukkan penyesalan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan dan berusaha untuk kita tidak mengulangi kembali lagi atau kita kembali kepada jalan yang benar. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 70, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka Allah akan menggantikan keburukan mereka dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kemudian diterangkan lagi, Rasulullah SAW bersabda, menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang yang hilang di padang pasir dan menemukan unta yang hilang itu. Jadi gembiranya Allah itu kalau orang di padang pasir kehilangan unta itu sama dengan satu mobil ya harganya itu ya. Dan di padang pasir mereka kehilangan unta, nah, ya. Maka hadis ini menggambarkan betapa bahagianya Allah ketika hambanya bertobat dan istighfar, menggambarkan betapa besar kasih sayang Allah kepada mereka yang balik lebih lebih bahagia daripada orang yang kehilangan unta dan kembali lagi. Itu teman-teman Bapak sekalian, apa itu fadilah tentang istighfar. Kemudian istighfar juga membuka pintu rezeki dan menghilangkan kesulitan ya. Maka istighfar memiliki manfaat yang luar biasa, dan yaitu ini diterangkan dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Allah berfirman yang maknanya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah ya sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun, niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Ini ya teman-teman sekalian, kalau pengen hartanya banyak, pengen jadi kaya raya, ini memperbanyak istighfar. Dan pengen punya anak dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, ya yang pengen punya kebun banyak, dan mengadakan pula sungai-sungai. Nah ini, yang pengen sungai, ini Allah. Apa solusinya? Istighfar. Ayat ini menjelaskan bahwa dengan istighfar Allah akan membukakan pintu keberkahan dan meningkatkan kesejahteraan kepada kita. Selanjutnya lagi teman-teman sekalian, Rasulullah SAW juga bersabda menurut hadis riwayat Abu Dawud, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, maka inilah sebenarnya sebagai solusi bagi kita semua. Tentunya dalam kehidupan ini kita punya banyak kesulitan, mungkin kesulitan apapun, kesempitan, serta ya masalah apapun, solusinya yaitu memperbanyak istighfar. Selanjutnya, istighfar juga dapat membersihkan dosa dan mendapatkan pahala. Istighfar membersihkan apa? Membersihkan dosa. Diterangkan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Anfal ayat 33, yang maknanya, dan Allah sekali-kali tidak akan menghukum mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan hukum mereka selama mereka meminta. Jadi ini menunjukkan bahwa umat Islam itu kalau mereka memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan menangguhkan hukumannya dan memberikan ampunan atas dosa-dosa mereka. Maka supaya kita terhindar dari hukuman Allah, dari bala, dari azab, maka ayo kita bersama-sama memperbanyak istighfar. Tertahannya bala karena masih ada orang yang istighfar. Hadis Rasulullah SAW juga bersabda, menurut hadis riwayat Tirmidzi, setiap anak Adam pasti berbuat salah. Setiap anak Adam ya pasti berbuat salah. Ya kita ini. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang memperbanyak istighfar atau yang banyak beristighfar. Memerintahkan, mengajarkan, memotivasi kita tentang keutamaan istighfar sebagai cara terbaik untuk mendapatkan ampunan dan memperbaiki diri. Makanya muhasabah diri dengan memperbanyak istighfar. Kemudian istighfar sebagai amal yang terus mengalir. Bisa istighfar sebagai amal yang terus mengalir. Istighfar merupakan amal pahala yang tidak terputus bahkan setelah seorang itu meninggal.
Bisa demikian ya. Ya, di dalam terangkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beristighfar bagi orang-orang yang mukmin dan mukminah, ya, ini khusus orang mukmin dan mukminah ya, maka bagi orang tersebut akan mendapatkan satu kebaikan bagi setiap orang yang diistighfarkan. Jadi ini khusus istighfar hanya bisa sampai kepada orang yang mukmin. Bagi orang kafir tidak nyampe ya, tidak. Bahkan Allah melarang kita mendoakan orang kafir. Karena apa? Tidak sampai. Tidak sampai. Hadis ini menunjukkan bahwa istighfar bermanfaat ya, terus mengalir ya kepada orang-orang mukmin. Selanjutnya istighfar sebagai kunci ketenangan hati. Diterangkan ya. Jadi kalau kita pengen hatinya tenang, kita itu menjauhkan diri dari rasa gelisah, kecemasan seperti Rasulullah tadi juga, maka di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman yang maknanya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dan dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya, istighfar salah satu cara, salah satu bentuk zikir ingat kepada Allah yang mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Selanjutnya Rasulullah SAW juga bersabda, hadis riwayat Ahmad, apabila engkau mendapati dirimu gelisah atau risau, maka beristighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya istighfar itu menghilangkan kegelisahan. Ya, jadi kalau kita gelisah itu bisa jadi syarat kita memang harus istighfar. Ya, teman-teman sekalian. Ya, istighfar memiliki efek apa? Dapat menenangkan jiwa, mengatasi rasa gelisah, ya, apapun yang kita hadapi. Ya, ini teman-teman, Bapak Ibu sengaja rahmati Allah. Kita takut, khawatir, galau, ya, dan istighfar. Dengan istighfar sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah, ketaatan, ketakwaan, dan keikhlasan kita kepada Allah. Ya, ikhlas tadi bukti derajat yang tertinggi seseorang itu kan takwa dan ikhlas. Maka melalui apa? Dengan memperbanyak istighfar. Diterangkan dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20 ya, diterangkan panjang sekali ini. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya engkau berdiri untuk sholat hampir 2/3 malam, atau separuh malam, atau sepertiganya. Dan sebagian lagi orang-orang yang bersama denganmu, dan Allah menentukan ukuran malam dan siang. Dia mengetahui bahwa kamu tidak akan dapat menentukan ukuran itu, maka dia menerima taubatmu. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran bagimu. Jadi dia mengetahui bahwa bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain bepergian di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran bagimu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, berikanlah pinjaman yang baik kepada Allah, dan apa saja kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, saya kamu akan mendapat balasan di sisi Allah sebagai balasan yang lebih baik dan lebih besar. Maka ayat ini menekankan pentingnya ketaatan, ketakwaan, termasuk melalui amalan istighfar ya, di malam hari atau sepertiga malam ya, sebagai tanda keikhlasan dalam beribadah. Katakannya keikhlasan beribadah. Ada yang berperang, beristighfar, amal, dan seterusnya. Dan bersedekah dengan yang ikhlas. Ditambahkan lagi hadis riwayat Al-Hakim, istighfar adalah amalan yang paling disukai oleh Allah dan para nabi mengerjakannya sebagai bagian dari ibadah mereka. Amalan yang paling disukai oleh Allah. Padahal paling mudah ya. Melaksanakan istighfar kan paling mudah ya. Tapi paling disukai oleh Allah SWT. Istighfar sebagai jalan untuk menghindari azab. Quran surat Al-Anfal ayat 33, Allah berfirman, dan Allah sekali-kali tidak akan menghukum mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan menghukum mereka selama mereka meminta ampun. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda,
Menurut hadis riwayat Ibnu Majah, ketahuilah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang beristighfar dan meminta ampun kepadanya. Ini menegaskan lagi, hadis ini menegaskan lagi bahwa istighfar dapat mencegah atau menghindarkan seseorang dari siksa dan azab oleh Allah. Selanjutnya, istighfar merupakan bentuk syukur kepada Allah SWT. Ya, istighfar untuk syukur kepada Allah karena kita menyadari bahwa semua kebaikan itu datang dari Allah dan kita hanya bisa meminta, kita wajib meminta ampunan atas kekurangan kita. Diterangkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69, Allah berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya, ini menunjukkan, jadi dengan mereka yang berusaha dan berjihad termasuk beristighfar akan mendapatkan petunjuk dan rahmat Allah sebagai bentuk syukur dan balasan kebaikan. Jadi sebagai bentuk syukur memperbanyak istighfar. Hadis Rasulullah SAW juga bersabda terkait dengan hal tersebut, yaitu dengan istighfar, ya. Seseorang yang banyak beristighfar berarti dia menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah atas nikmatnya dan pengakuan atas dosa-dosa. Jadi tidak cukup, artinya istighfar itu bentuk syukur. Selama ini kita alhamdulillah gitu ya, tapi istighfar itu ya. Hadis ini menekankan bahwa istighfar adalah cara untuk menunjukkan syukur kita kepada Allah, mengakui nikmatnya, meminta ampunan atas dosa-dosa, atas kelemahan kita. Ya. Kemudian istighfar sebagai sarana mendapatkan kemenangan dan pertolongan. Ya, kalau kita ingin menang dan mendapatkan pertolongan dari Allah, maka dari segala situasi yang sulit, maka memperbanyak istighfar. Diterangkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 10, Allah SWT berfirman, dan ingatlah ketika Allah menurunkan ketenangan. Dan ingatlah ketika Allah menurunkan ketenangannya kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan dia menjadikan mereka beriman dengan mengucapkan yang benar dan meneguhkan mereka dengan pertolongannya, serta menurunkan kepada mereka bantuan dari langit untuk menguatkan hati mereka. Ya. Salah satu untuk agar kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan kemenangan, dan mendapatkan pertolongan dari permasalahan yang sulit dari Allah SWT. Rasulullah SAW juga menambahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, barang siapa yang menghadapi kesulitan, maka hendaklah ia banyak beristighfar. Sesungguhnya istighfar adalah pintu membuka segala kesulitan dan mendapatkan pertolongan Allah dari Allah SWT. Diterangkan lagi, istighfar dapat menghapus dosa, mengangkat derajat. Ya, menghapus dosa dan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Diterangkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 70, Allah SWT berfirman, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka Allah akan menggantikan keburukan mereka dengan kebaikan. Allah menggantikan keburukan mereka dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha. Ini menunjukkan Allah akan menghapus keburukan dengan kebaikan. Rasulullah SAW juga bersabda, jika seorang hamba bertaubat dari dosa-dosanya, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya dan menjadikannya bersih dari segala kesalahan seperti hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menggambarkan betapa istighfar dapat menghapus dosa, jadikan seseorang baru lahir dalam keadaan kebersihan dari dosa. Kalau orang sudah bersih, kita tidak usah minta sama Allah. Allah Maha tahu kebutuhan kita. Ya, sudah bersih, apapun yang dia minta, apapun yang kita inginkan, Allah akan kabulkan. Ya, Allah Maha Kasih. Kemudian Al-Quran, dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8, Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Allah Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Ya. Diterangkan lagi hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih gembira. Ya. Saya sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita
Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seorang yang hilang unta yang di dalam unta itu penuh dengan harta di padang pasir. Bukhari Muslim. Masya Allah teman-teman. Kalau Allah sudah gembira dengan kita itu apa? Kalau kita, ibaratnya kalau kita itu sudah menjadi kekasih Allah itu apa yang tidak mungkin bagi kita ya. Ini menggambarkan betul betapa besar kasih sayang Allah terhadap hambanya yang kembali bertobat, kembali memperbanyak istighfar. Maka istighfar sebagai sarana mencapai apa itu kemenangan, kebahagiaan, dan tentunya kebahagiaan dan kemenangan. Ini terangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang maknanya apa? Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya, ya, yang diusahakannya. Teman-teman sekalian seperti itu. Terangkan barang siapa yang beristighfar kepada Allah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beristighfar kepada Allah setiap hari, maka Allah akan memberinya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi modalnya bahagia itu sederhana teman-teman sekalian, bukan harta, bukan apa. Modalnya apa? Istighfar. Dengan memperbanyak istighfar kita akan diberikan kebahagiaan oleh dunia akhirat. Menurut hadis riwayat Ahmad menunjukkan seperti itu. Istighfar juga sebagai amalan yang dapat dilakukan kapan saja, ya, kapan saja dilakukan. Diterangkan ya, jadi kapan saja, baik di waktu-waktu tertentu atau yang memang yang terbaik di malam hari ya, sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh ya. Namun bisa dilakukan kapanpun. Diterangkan dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20, Allah SWT berfirman, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman yang baik kepada Allah, dan apa saja kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, niscaya kamu akan mendapatkan balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang lebih baik dan lebih besar pahala. Ini menunjukkan bahwa istighfar sebagai bagian dari amal kebaikan. Ya. Istighfar adalah amalan yang hadis riwayat Bukhari, istighfar adalah amal yang tidak pernah membosankan dan dapat dilakukan kapan saja, baik di waktu pagi, sore, atau ini hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, menurut hadis riwayat Bukhari, istighfar adalah amalan yang tidak pernah membosankan dan dapat dilakukan kapan saja, baik di waktu pagi, waktu sore, atau di saat-saat yang sulit. Hadis riwayat Bukhari. Ya, ini artinya ibadah ini fleksibel, bisa menyesuaikan itu kondisi kita kapanpun kapan, dan jumlahnya terserah kita. Semakin banyak semakin baik, tentunya demikian baik sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, istighfar adalah, maka dapat kita ambil satu kesimpulan, istighfar adalah amalan yang sangat penting dalam Islam untuk apa, barang siapa yang memiliki. Karena apa? Karena memiliki keutamaan yang banyak, yang mendalam, dan mendatangkan ketenangan, membuka pintu rezeki, menghapus dosa, mendatangkan rahmat. Ya, istighfar sarana penting untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan menjauhkan kita dari azab. Ya, untuk itu marilah kita menjadikan istighfar sebagai sarana, ya, bagian dari kehidupan kita sehari-hari dengan penuh kesungguhan, keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kita doakan Rasulullah, para sahabatnya, para guru-guru kita, para pemimpin-pemimpin kita, dan terutama orang tua kita, dan hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Beri lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah. Wahidatur rafi'ah idza rujatil ardu raj'a wa bussatil jibalu bassa. Fakanat sab'an mubassaran wa kuntum azwajan salasa. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin marduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun muhallalun bi abwabin wa abarik wa kasim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wa huru an fa'asalul iman jaza'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la tashriban illa killan salaman salaman wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidratin mahdud wa talhin mamdud wa dirin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsira la maq'ati wa la mamnu'a wa furusin marfu'a inna ansha'na hunna insya'a faj'alna hunna abkara uruban atroba di ashabil yamin sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhir wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamid wa dhillin mamid wa dhillin min yahmud la bardi wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yushiruna 'ala al-insi 'alim wa kanu yaquluna أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحميم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تنظرون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم ونشيئكم فيما لا تعملون ولقد علمتم نشأة أولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك الأعلى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يسمعون إلا المطهرون
تنزل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدحنون وتجعلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم خير المدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فراح ورحيم وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية الجحيم إن هذا له إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم